Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami masih ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menaungi kehidupan kami. Amin. Kami percaya Tuhan ketika kami beribadah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Kau berikan kekuatan. Amin. Yang susah Kau hiburkan. Haleluya. Dan dalam berbagai-bagai masalah Kau angkat, masalah mereka gantikan sukacita. Amin. Yang belum ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuntun kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian Kerahkanlah Kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan selalu memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan ganti pujian dengan Tuhan selalu menolongku untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah, karena hanya kebenaran firman Allah yang dapat menolong kami. Amin. Hanya kebenaran firman Allah yang dapat membukakan rahasia, tapi kebenaran firman Allah itu sendiri. Kami dibukakan hati kami Tuhan, Haleluya. untuk kami siap dengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam urapan nama Tuhan Allah Yesus. turun atas hamba-Mu. Amin. Segala kuasa bentuk apapun yang coba mencuri perhatian kebenaran firman Allah, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus memimpin tempat ini, Amin. darah Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Allah. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa keadaan kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, sepanjang membaca kebenaran firman Allah, kita dapat merenungkan bahwa kejahatan manusia telah merusak di bumi, telah berakar di bumi, sehingga Allah menyesal Dia telah menciptakan manusia. Tetapi ada satu makhluk, ada satu manusia dan beberapa keluarga yang tidak Tuhan hapuskan di muka bumi ini. Siapa namanya? Yaitu Nuh. Dia adalah orang yang saleh, dia orang yang benar, dia adalah orang yang tidak bercacat di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kejadian COVID-19 ini, kami percaya, aku percaya bahwa semuanya ini adalah kejahatan setiap orang manusia yang ada di muka bumi ini, yang hidupnya dengan keserakahan, yang hidupnya dengan kebebalan, yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Maka kita tolak semua itu, segala perkara yang bukan daripada Tuhan. Kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lihat dalam ada dua hal sifat dosa manusia pada waktu itu, yaitu pertama adalah dosa seksual. Kalau kita baca di ayat pasal yang kedua, ayat pasal 6 ayat yang kedua, yaitu berkata demikian, maka anak-anak Allah, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Coba saudara bayangkan, siapa saja yang disukai mereka adalah perempuan yang cantik-cantik, perempuan yang perawakannya tinggi, perempuan yang perawakannya aduhai sekali. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan manusia di bumi, tetapi akhirnya telah jatuh. Siapa yang menjatuhkan ini adalah, yang merusakkan ini adalah setiap manusia. Ini adalah kejatuhan pertama di muka bumi ini, adalah nafsu seksual.
Dia melahirkan seorang anak, dan anak itu melahirkan seorang anak lagi, sehingga orang lain telah memasuki kuasa Roh Kudus, telah memasuki kuasa Tuhan, telah menjatuhkan seorang orang yang telah jatuh di dalam hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ada sifat hal tentang dosa. Yang pertama adalah seksual, yang kedua adalah kekerasan. Apa kekerasannya? Kita baca di ayat 11. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memunahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Coba bayangkan saudara-saudara telah diciptakan oleh Tuhan, dan akhirnya orang-orang pada zaman Nuh telah mengambil satu keputusan, telah merusak kehidupannya di bumi. Dengan apa saudara? Dengan kekerasan dan dengan sifat amoral, dengan sifat seksual. Ini yang Tuhan benci dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini kita hapuskan, kita tolak semua itu. Baik nafsu seksual, baik nafsu kekerasan masih merupakan sarana untuk kejahatan yang tidak terkendali. Sampai saat hari ini adalah poin-poin yang telah merusak bumi ini saudara. Oleh sebab itu dewasanya perilaku kefasikan, moral, pornografi, dan kekerasan di masyarakat itu masih merajalela. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat 37. Matius pasal 24 ayat 37 di situ berkata, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Coba saudara bayangkan sampai ayat 39. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada zaman Nuh dibilang gila untuk membuat satu batra yang sangat besar di atas gunung. Sekian tahun lamanya dia telah membuat batra, dan air bah telah melenyapkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Allah telah melihat kejahatan manusia, kerusakan manusia di bumi ini sangatlah tidak selalu dengan poin-poinnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat bahwa kejahatan apa saja adalah kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Itu hal yang sangat murtad di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mengapa hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman Nuh? Pada zaman sekarang pun kita melihat bahwa kekurangan-kekurangan yang ada di dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka yang telah membuat kejahatan. Ampunilah mereka yang telah serong lidahnya. Ampunilah mereka sebab mereka telah melakukan segala dosa yang keji di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita kembalikan kepada firman Allah, untuk supaya firman Allah datang kepada kita, untuk supaya firman Allah mengubah hati setiap manusia, supaya mereka tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lihat di Roma pasal 1 ayat yang ke-32. Roma 1 pasal yang ke-32, dia berkata, Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan dan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, itulah hukum Tuhan.
Jika saudara telah melakukan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, bukan saja penuh dengan tuntutan-tuntutan, tetapi Allah telah memutuskannya. Allah telah berfirman, mereka harus dihukum mati. Apakah kita harus demikian? Sebelum kita mati, saudara, mari kita berubah, mari kita bertobat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga kejadian yang pada waktu Nuh tidak terulang kembali pada zaman sekarang. Tetapi malah saudara, semakin marak kejadian ini. Kejadian musibah di mana-mana, saudara. Ini adalah sesuatu teguran yang daripada Tuhan. Tapi kita minta kepada Roh Kudus, minta Tuhan kepada Tuhan, supaya Tuhan jauhkan segala COVID daripada kami. Tuhan jauhkan segala bencana daripada kami. Orang-orang benar hidup karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat bahwa dalam Roma ini bukan saja Allah mengatakan tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Saudara, ngeri. Memang hidup untuk zaman sekarang ngeri. Allah tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik, tetapi Allah menjanjikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang menolong dalam kehidupan kami. Setiap kehidupan kita masing-masing sidang jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan baca ayat selanjutnya di dalam Kejadian pasal kedua ayat 6. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Coba saudara renungkan, Allah akan merubah setiap kita yang selalu mau berubah kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan. Tetapi Allah juga punya konsekuensi yang tidak terbatas, yaitu apa, saudara? Hidup yang kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi ada satu hal yang membuat kita takut dan tidak bisa lari daripada Tuhan. Apa? Tetapi murka dan geram mereka yang mencari kepentingan sendiri. Hati-hati, orang yang telah mencari kepentingan untuk diri sendiri, itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan kita harus membagikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tidak taat kepada kebenaran, itu hal yang kedua. Tidak taat kepada kebenaran. Apakah saudara di rumah telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Jika tidak, saudara masuk pada kepada hal yang tidak taat kepada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa? Kebenaran kepada Roh Kudus. Kebenaran apa? Kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus, yang melainkan taat kepada kelaliman. Nah, oleh sebab itu saudara, mari saya ajak kepada saudara untuk saudara supaya tetap bertobat kepada Tuhan, supaya saudara terus dimuliakan dan diagungkan dan dibesarkan oleh nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita balik ke Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, kita lihat ada hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mengapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia dari Allah? Mengapa hanya Nuh? Coba kita lihat ayat yang 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada zaman Nuh banyak kekerasan yang untuk merusak di bumi. Itu Allah tidak senang. Tetapi ada seorang Nuh dengan ketiga orang anak dan ketiga mantunya. Mereka taat. Mereka tidak bercela di antara orang sesamanya. Dia bergaul dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Seperti seorang Ayub. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang taat. Ayo coba kita buka di dalam Ayub 1 pasal yang ke-1. Ayub 1 pasal yang ke-1. Saya akan share sebentar. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, hidup benar adalah jujur, saleh, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah orang-orang hidup benar di mata Tuhan. Seperti Nuh dan ketiga anaknya. Mari kita berbuat kebaikan untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Amen. Mari kita melakukan benar, melakukan hal yang sangat benar. Benar di mata Tuhan, bukan benar di hadapan manusia. Dan mari kita tidak melakukan hal yang tidak bercela. Tidak bercela adalah sinonim itu adalah tidak bernoda. Dan hidup bergaul dengan Allah. Ini ketiga hal inilah yang Allah mau. Seorang yang benar, tidak bercela, sinonim tidak bernoda, hidup bergaul dengan Allah. Orang benar, saudara. Firman Allah tidak meninggalkan kita. Firman Allah tidak mengizinkan anak cucunya meminta-minta roti. Dan orang yang tidak bercela, berbahagialah orang di muka bumi ini. Haleluya. Bersukacitalah semua orang yang adalah penganut ajaran Kristus dan penganut adalah kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan bukan hanya berbahagia dan sukacita, tetapi firman Allah mengatakan upahmu besar di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup bergaul dengan Allah, diangkat usahanya oleh Tuhan. Amin. Dan diangkat pekerjaannya oleh Tuhan. Diangkat rumah tangganya oleh Tuhan. Diangkat pelayanannya oleh Tuhan. Amin. Diangkat keuangannya oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadat kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkemurahan dalam kehidupan kita, Amen. sehingga kita manusia yang tadinya keras menjadi lembut, Amen. manusia yang tadi tidak mempunyai apa-apa pun sudah mempunyai apa-apa. Amen. Kita harus bersyukur, kita harus serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Apa yang ada pada kita, baik itu persembahan-persembahan saudara, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan saudara. Amen. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Allah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang manusia sudah rusakkan hal di muka bumi ini, kami akan perbaiki Tuhan. Apa yang tidak benar di mata Tuhan, kami akan benarkan di mata Tuhan. Kiranya Tuhan saja akan selalu memuliakan hati kami Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu datang kepada kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Allah. Amen. Firman-Mu telah tiba di tempat ini, tetapi firman Allah telah Engkau sampaikan kepada sidang jemaat-Mu di rumah maupun di tempat ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan selalu berbicara kepada mereka Amen. pagi, siang, dan sore, bahkan malam. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Yesus. kiranya firman Allah dapat diterima oleh sidang jemaat-Mu. Amen. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan, baik korban persepuluhan, baik korban diakonia. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tangan-tangan mereka Tuhan telah siapkan dengan harta yang ada pada kami. Kami akan berikan kepada-Mu Tuhan sebagai harta untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada harta yang kekal di dunia ini, hanya harta di sorga yang kekal di muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau tilik Tuhan persembahan-persembahan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan saja akan selalu menolong dan memberkati dan menyertai setiap umat-umat-Mu yang akan memberi. Kiranya Tuhan saja akan selalu menyiapkan dana-dana yang Kau akan berikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, kepada kami, untuk korban persembahan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk
persekutuan Tuhan untuk gereja Tuhan di GPDI Warung Buncit yang ada. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kiranya setiap orang yang akan memberikan persembahan, Ya, kiranya mereka memberikan sukacita, Amin. memberikan damai sejahtera, Amin. sehingga mereka memberi bukan mereka terpaksa, Haleluya. memberi karena mereka terbuka untuk Haleluya. memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami akan tutup ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra dan Kudus, Amin. penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus Haleluya. akan selalu menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Selamat siang, selamat beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.